Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Hal ini sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut mencakup BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Dengan mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia serta arahan pemerintah untuk menahan dampak inflasi. Erlangga menjelaskan kebijakan ini disusun dengan asumsi harga minyak global masih berada dalam batas tertentu. Pemerintah menetapkan ambang batas rata-rata harga minyak dunia agar kebijakan tersebut tetap dapat dijalankan hingga akhir tahun. Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Khususnya di tengah meningkatnya volatilitas global akibat dinamika geopolitik dan lonjakan harga energi. Menurut Erlangga, langkah tersebut juga ditujukan untuk menahan tekanan inflasi yang berpotensi meningkat akibat kenaikan harga energi. Sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menilai stabilitas harga BBM subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Terutama kelompok rentan yang paling terdampak oleh fluktuasi harga energi. Di sisi lain, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Erlangga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait kebijakan tersebut. Nah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, seperti yang sudah diumumkan pada tanggal 31 Maret yang lalu, pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi, BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan solar. Dan nanti Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tapi BBM bersubsidi kan ada dua.
yaitu biosolar dan pertalite. Ini supaya jelas ya. Kemudian selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan geopolitik dan geoekonomi secara global, ini terkait dengan harga aftur, ini di berbagai negara sudah menaikkan harga aftur, yaitu di Thailand angkanya di angka 29.518, Filipina 25.326. Dan aftur ini merupakan BBM non subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar, dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan, maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut. Dan per hari ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM telah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario. Termasuk asumsi harga minyak dunia yang mencapai $100 Amerika Serikat per barel hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap terjaga di kisaran 2,9%. Selain itu, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih atau SAL sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi tekanan yang lebih besar. Misalnya, seperti lonjakan harga minyak yang tidak terkendali. Namun demikian, pemerintah menilai kemungkinan harga minyak bertahan tinggi dalam jangka panjang yang relatif kecil. Pendek aja, karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi informasi dari saya nggak ada yang baru. Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, pengamatan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai, tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh, karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup, itu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami, dan kami sudah hitung cukup. Demikian. Baik, terima kasih